sistem informasi. Bagian 1. Perangkat pengembangan sistem informasi. Sistem informasi adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, mengelola, menyimpan, mengolah, dan menyebarkan informasi yang diperlukan dalam suatu organisasi atau entitas. Perangkat sistem informasi merujuk kepada berbagai komponen teknologi yang digunakan dalam sistem informasi tersebut. Brainware. 1. Pengertian. Istilah brainware dalam konteks sistem informasi merujuk pada unsur manusia yang terlibat dalam pengembangan, pengoperasian, dan penggunaan sistem informasi. Brainware adalah faktor manusia yang sangat penting dalam kesuksesan atau kegagalan sistem informasi, karena manusia yang mendesain, mengelola, dan menggunakan sistem tersebut memainkan peran kunci dalam mengoptimalkan kinerja dan manfaat sistem informasi. 2. Aspek penting tentang brainware dalam konteks sistem informasi. Berikut adalah beberapa aspek penting tentang brainware dalam konteks sistem informasi. A. Analisis dan desain sistem. Brainware terlibat dalam tahap awal pengembangan sistem informasi, di mana mereka menganalisis kebutuhan pengguna dan merancang solusi yang sesuai. Ini termasuk pemahaman terhadap proses bisnis, kebijakan organisasi, dan persyaratan teknis. B. Pengembangan perangkat lunak. Pengembang perangkat lunak adalah bagian dari brainware yang merancang, mengkodekan, dan menguji perangkat lunak yang diperlukan dalam sistem informasi. C. Manajemen proyek. Proyek pengembangan dan implementasi sistem informasi memerlukan manajemen proyek yang efektif. Tim proyek yang terdiri dari individu-individu dalam brainware harus mengawasi jadwal, anggaran, dan kualitas proyek. D. Administrasi dan pengelolaan sistem. Setelah sistem informasi beroperasi, brainware bertanggung jawab atas administrasi dan pengelolaan sehari-hari, termasuk pemeliharaan, pemantauan, dan penanganan masalah. E. Pengguna akhir. Pengguna akhir adalah bagian penting dari brainware karena mereka mengoperasikan sistem informasi dan menggunakannya dalam pekerjaan sehari-hari mereka. Pelatihan pengguna akhir dan dukungan teknis juga menjadi tanggung jawab brainware. F. Keamanan dan kebijakan. Brainware harus memahami kebijakan dan berperan dalam menjaga keamanan data dan sistem informasi. G. Pemecahan masalah. Ketika terjadi masalah dalam sistem informasi, brainware bertanggung jawab untuk menganalisis, mendiagnosis, dan memecahkan masalah tersebut. Dalam rangka mencapai keberhasilan dalam penggunaan sistem informasi, penting bagi organisasi untuk memperhatikan peran brainware dengan memberikan pelatihan, mendukung pengembangan keterampilan, dan mempromosikan kesadaran tentang pentingnya peran manusia dalam ekosistem teknologi informasi. Brainware yang berkualitas dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan keamanan sistem informasi, sementara kurangnya perhatian terhadap aspek ini dapat berpotensi menyebabkan masalah dan kegagalan sistem. 3. Kategori dan peran brainware. Brainware, dalam konteks sistem informasi dan teknologi informasi, dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori berdasarkan peran dan tanggung dalam pengembangan, pengoperasian, dan penggunaan sistem informasi. Berikut adalah beberapa kategori umum dari brainware. A. Pengembang perangkat lunak, software developers. Ini adalah individu atau tim yang bertanggung jawab untuk merancang, mengembangkan, menguji, dan mengelola perangkat lunak yang digunakan dalam sistem informasi. Mereka dapat termasuk programmer, analis perangkat lunak, dan arsitek perangkat lunak. B. Analisis bisnis, business analyst. Analis bisnis berfokus pada memahami kebutuhan bisnis dan pengguna. Mereka bekerja sama dengan pemangku kepentingan untuk merancang solusi teknologi yang sesuai dengan tujuan bisnis. Mereka memainkan peran penting dalam merancang sistem informasi yang efektif. C. Administrator sistem, system administrators. Administrator sistem bertanggung jawab untuk mengelola dan menjaga infrastruktur teknologi informasi, termasuk server, jangkat keras. Mereka juga dapat mengelola keamanan sistem dan pemulihan bencana. D. Manajer proyek, project managers. Manajer proyek memiliki tanggung jawab untuk merencanakan, mengelola, dan mengawasi proyek pengembangan dan implementasi sistem informasi. Mereka memastikan proyek selesai tepat waktu dan sesuai anggaran. E. Pengguna akhir, end users. Pengguna akhir adalah orang-orang yang menggunakan sistem informasi dalam pekerjaan sehari-hari mereka.
Mereka berinteraksi langsung dengan sistem untuk menjalankan tugas-tugas mereka. F. Spesialis keamanan, security specialists. Spesialis keamanan fokus pada melindungi sistem informasi dari ancaman keamanan. Mereka merancang, menerapkan, dan memantau tindakan keamanan untuk melindungi data dan infrastruktur. G. Pengelola basis data, database administrators. Pengelola basis data bertanggung jawab untuk mengelola data organisasi. Mereka memastikan keberlanjutan, kinerja, dan keamanan basis data. H. Pemecah masalah, troubleshooters. Individu atau tim pemecah masalah bekerja untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah teknis yang muncul dalam sistem informasi. Mereka memiliki keterampilan dalam menganalisis masalah dan menemukan solusinya. I. Pengajar dan pelatih, trainers and educators. Para pengajar dan pelatih berperan dalam memberikan pelatihan kepada pengguna akhir tentang cara menggunakan sistem informasi dan perangkat lunak terkait. J. Menirti, IT managers. Menirti adalah pemimpin yang bertanggung jawab untuk mengarahkan dan mengelola departemen T atau tim teknologi informasi dalam sebuah organisasi. Mereka mengambil keputusan strategis terkait dengan teknologi informasi. Setiap kategori Brainware memiliki peran yang krusial dalam ekosistem sistem informasi, dan kolaborasi kategori-kategori ini adalah kunci keberhasilan implementasi dan penggunaan sistem informasi yang efektif. 4. Penanggung jawab pengembangan sistem informasi pada tingkatan sekolah. Dalam pengembangan sistem informasi untuk sekolah, tanggung jawab umumnya akan dibagi antara beberapa pihak. Berikut adalah beberapa pihak yang biasanya bertanggung jawab dalam pengembangan sistem informasi untuk sekolah. A. Pihak sekolah, manajemen sekolah. Kepala sekolah, dewan sekolah, atau manajemen sekolah bertanggung jawab untuk memahami kebutuhan sekolah dan menginisiasi pengembangan sistem informasi. Mereka juga memiliki peran dalam menentukan anggaran dan sumber daya yang diperlukan untuk proyek tersebut. B. Tim teknologi informasi sekolah. Sekolah dapat memiliki tim atau individu yang bertanggung jawab untuk mengelola teknologi informasi di sekolah. Tim ini mungkin terdiri dari administrator sistem, staf teknis, dan spesialis implementasikan sistem informasi. C. Pengguna akhir, guru, siswa, orang tua. Pengguna akhir sistem informasi sekolah adalah guru, siswa, dan orang tua. Mereka memiliki peran penting dalam memberikan masukan tentang kebutuhan dan fitur yang diinginkan dalam sistem informasi. Pengguna akhir juga harus dilibatkan dalam pengujian dan pelatihan penggunaan sistem. D. Pengembang perangkat lunak. Jika pengembangan sistem informasi diberikan kepada pihak eksternal atau perusahaan pengembang perangkat lunak, mereka akan bertanggung jawab untuk merancang, mengembangkan, dan menguji sistem informasi sesuai dengan kebutuhan sekolah. E. Konsultanti. Dalam beberapa kasus, sekolah dapat mengontrak konsultanti yang akan membantu dalam merancang dan mengelola pengembangan sistem informasi. Konsultan ini bisa memberikan saran tentang teknologi terbaru dan praktik terbaik. F. Dewan sekolah. Komite Teknologi Informasi bisa menjadi pemangku kepentingan yang memberikan arahan strategis dan dukungan untuk pengembangan sistem informasi. G. Vendor perangkat lunak. Jika sekolah memilih untuk menggunakan perangkat lunak yang sudah ada, vendor perangkat lunak akan bertanggung jawab untuk memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan sekolah dan memberikan dukungan teknis. H. Pengembang lokal in-house. Beberapa sekolah mungkin memiliki tim pengembang perangkat lunak internal yang akan merancang dan mengembangkan sistem informasi sesuai dengan kebutuhan mereka. Penting untuk menciptakan kolaborasi yang baik antara semua pihak yang terlibat dalam pengembangan sistem informasi sekolah. Komunikasi yang baik, pemahaman kebutuhan yang jelas, serta pengujian dan pelatihan yang tepat adalah kunci keberhasilan dalam implementasi sistem informasi yang efektif di lingkungan sekolah. B. Hardware. 1. Pengertian hardware. Komponen fisik atau perangkat keras yang digunakan dalam komputer dan sistem komputasi lainnya untuk menjalankan berbagai tugas dan fungsi. Ini adalah bagian dari komputer yang dapat dilihat dan disentuh secara fisik. Hardware terdiri dari berbagai komponen elektronik dan mekanik yang bekerja sama untuk mengolah, menyimpan, dan mengirim data. Berikut adalah beberapa contoh komponen hardware yang umum ditemukan dalam komputer. 2. Kategori dan fungsi hardware secara umum.
Hardware komputer dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori berdasarkan fungsinya. Berikut adalah kategori-kategori hardware utama beserta fungsi masing-masing. A. Hardware utama, main hardware. Central Processing Unit, CPU. Bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi dan perhitungan komputasi utama dalam komputer. Motherboard. Papan sirkuit utama yang menghubungkan dan mengkoordinasikan semua komponen hardware. Memory, RAM. Menyediakan penyimpanan sementara untuk data yang sedang digunakan oleh CPU. B. Storage devices, perangkat penyimpanan. Hard drive, HDD, dan solid state drive, SSD. Digunakan untuk menyimpan data, sistem operasi, dan aplikasi. Optical drive. Digunakan untuk membaca dan menulis data pada media optik seperti CD, DVD, dan Blu-ray. C. Display devices, perangkat tampilan. Monitor. Menampilkan output visual dari komputer. Graphics Processing Unit, GPU. Bertanggung jawab untuk menghasilkan grafis dan tampilan visual pada monitor. D. Input devices, perangkat input. Keyboard. Digunakan untuk memasukkan teks dan perintah ke dalam komputer. Mouse. Digunakan untuk mengontrol kursor dan interaksi dengan antarmuka pengguna. Stick, gamepad, atau stylus. Digunakan untuk bermain game atau menggambar, tergantung pada kebutuhan. E. Network devices, perangkat jaringan. Network Interface Card, NIC. Digunakan untuk menghubungkan komputer ke jaringan lokal atau internet. Router dan modem. Digunakan untuk mengarahkan lalu lintas jaringan dan menghubungkan ke internet. F. Power Supply Unit, PSU. Power Supply Unit. Menyediakan daya listrik yang diperlukan untuk mengoperasikan semua komponen hardware dalam komputer. G. Audio devices, perangkat audio. Sound card. Bertanggung jawab untuk pemrosesan suara dalam komputer. Speaker dan headphone. Digunakan untuk output audio. H. Peripheral devices, perangkat tambahan. Printer dan scanner. Digunakan untuk mencetak dokumen atau mengonversi dokumen fisik digital. Webcam. Digunakan untuk video konferensi dan komunikasi video online. External storage devices. Termasuk flash drive, external hard drive, dan kartu memori yang digunakan untuk menyimpan data tambahan. I. Security devices, perangkat keamanan. Fingerprint scanner atau pemindai sidik jari. Digunakan untuk mengamankan akses fisik ke perangkat atau aplikasi. Security cameras. Digunakan untuk pemantauan dan keamanan fisik. J. Touchscreen devices, perangkat layar sentuh. Touchscreen monitors dan perangkat mobile. Memungkinkan interaksi langsung dengan perangkat melalui sentuhan. K. Sensor devices, perangkat sensor. Sensor lingkungan, seperti suhu, kelembaban, tekanan. Digunakan dalam aplikasi Internet of Things, IoT, dan pemantauan lingkungan. Sensor gerak. Perangkat seperti perangkat game dan aplikasi keamanan. Setiap kategori hardware memiliki fungsi yang khusus dalam komputer atau perangkat teknologi informasi. Semua komponen hardware bekerja bersama-sama untuk menjalankan tugas-tugas yang beragam, mulai dari pemrosesan data hingga penyimpanan informasi, tampilan visual, dan interaksi pengguna. C. Software. 1. Pengertian software. Software adalah komponen abstrak dari sistem komputer yang tidak memiliki bentuk fisik, tetapi memberikan panduan kepada komputer tentang cara melakukan tugas-tugas tertentu. Software berperan sebagai penghubung antara pengguna, manusia, dan perangkat keras komputer, mengizinkan pengguna untuk menjalankan program, berinteraksi dengan komputer, dan mencapai berbagai tujuan. 2. Fungsi utama perangkat lunak. Fungsi utama perangkat lunak meliputi A. Menyediakan antarmuka. Perangkat lunak memberikan antarmuka yang dapat digunakan oleh pengguna untuk berinteraksi dengan komputer dan perangkat kerasnya. B. Menjalankan program. Perangkat lunak sistem menjalankan dan mengendalikan eksekusi program komputer, termasuk perangkat lunak aplikasi. C. Manajemen sumber daya. Perangkat lunak mengelola penggunaan sumber daya perangkat keras seperti RAM, CPU, dan penyimpanan. D. Pengolahan data. Perangkat lunak digunakan untuk memproses, mengolah, dan mengubah data berdasarkan instruksi yang diberikan.
Komunikasi. Perangkat lunak memungkinkan komunikasi data dan informasi antara pengguna dan perangkat keras, serta antara perangkat yang terhubung ke jaringan. Keamanan. Perangkat lunak dapat digunakan untuk melindungi data dan sistem komputer dari ancaman keamanan, seperti virus dan malware. 3. Kategori perangkat lunak. Perangkat lunak dapat dikelompokkan ke dalam A. Perangkat lunak sistem software. Perangkat lunak sistem adalah perangkat lunak yang mengelola operasi dasar komputer dan perangkat keras. Ini termasuk sistem operasi, driver perangkat keras, utilitas sistem, dan perangkat lunak lain yang diperlukan untuk menjalankan komputer. Contoh sistem operasi termasuk Microsoft Windows, macOS, dan Linux. B. Perangkat lunak aplikasi, application software. Perangkat lunak aplikasi adalah perangkat lunak yang dirancang untuk melakukan tugas-tugas tertentu atau tujuan tertentu. Ini adalah jenis perangkat lunak yang digunakan oleh pengguna akhir untuk melakukan pekerjaan atau hiburan. Contoh perangkat lunak aplikasi termasuk perangkat lunak pengolah kata, seperti Microsoft Word, perangkat lunak spreadsheet, seperti Microsoft Excel, perangkat lunak desain grafis, seperti Adobe Photoshop, perangkat lunak browser web, seperti Google Chrome. Perangkat lunak adalah komponen yang sangat penting dalam teknologi informasi modern dan berperan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, mulai dari pekerjaan profesional hingga hiburan pribadi. Software dapat dikembangkan untuk berbagai tujuan dan disesuaikan dengan kebutuhan individu, bisnis, atau industri. 4. Jenis perangkat lunak sistem informasi. Sistem informasi menggunakan berbagai jenis perangkat lunak untuk menjalankan berbagai fungsi dan tugas yang diperlukan dalam pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi informasi. Berikut adalah beberapa jenis perangkat lunak yang umumnya digunakan dalam sistem informasi. A. Sistem operasi, operating system. Sistem operasi adalah perangkat lunak dasar yang menjalankan dan mengelola perangkat keras komputer. Ini menyediakan antarmuka pengguna, mengelola sumber daya perangkat keras, dan mendukung eksekusi program-program aplikasi. Contoh termasuk Microsoft Windows, macOS, dan Linux. B. Perangkat lunak basis data, database software. Perangkat lunak basis data digunakan untuk mengelola dan menyimpan data dalam sistem informasi. Ini mencakup sistem manajemen basis data, DBMS, seperti MySQL, Oracle, Microsoft SQL Server, dan PostgreSQL. C. Perangkat lunak aplikasi bisnis. Perangkat lunak aplikasi bisnis dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan bisnis atau industri tertentu. Contoh termasuk perangkat lunak akuntansi, perangkat lunak manajemen persediaan, perangkat lunak sumber daya manusia, HR, dan lainnya. D. Perangkat lunak manajemen proyek. Perangkat lunak ini digunakan untuk perencanaan, pengawasan, dan pelaporan proyek dalam sistem informasi. Contoh termasuk Microsoft Project dan perangkat lunak manajemen proyek open source seperti Open Project. Analisis data. Ini adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah, menganalisis, dan memvisualisasikan data dalam sistem informasi. Contoh termasuk Microsoft Excel, R, dan Python dengan pustaka analisis data seperti Pandas. F. Perangkat lunak e-commerce. Perangkat lunak e-commerce digunakan untuk mengelola toko online, termasuk pengelolaan inventaris, pemrosesan pesanan, dan pembayaran online. Contoh termasuk WooCommerce, untuk WordPress, Shopify, dan Magento. G. Perangkat lunak keamanan informasi. Perangkat lunak ini digunakan untuk melindungi data dan sistem informasi dari ancaman keamanan seperti virus, malware, dan serangan siber. Contoh termasuk perangkat lunak antivirus dan firewall. H. Perangkat lunak kolaborasi. Perangkat lunak kolaborasi memfasilitasi kerja tim dan komunikasi dalam sistem informasi. Contoh termasuk Microsoft dan Google Workspace, sebelumnya G Suite. I. Perangkat lunak ERP, Enterprise Resource Planning. ERP adalah perangkat lunak yang mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis seperti keuangan, manufaktur, dan sumber daya manusia dalam satu sistem. Contoh termasuk SAP, Oracle ERP Cloud, dan Microsoft Dynamics 365. J. Perangkat lunak pemantauan dan analisis kinerja. Perangkat lunak ini digunakan untuk memantau dan menganalisis kinerja sistem informasi, termasuk pemantauan jaringan dan pemantauan aplikasi. K. Perangkat lunak basis data geografis, GIS.
GIS digunakan untuk memetakan dan menganalisis data berbasis lokasi, seperti peta dan informasi geografis. Contoh termasuk ArcGIS dan GIS, open source. LITER, perangkat lunak pengembangan aplikasi, development software. Ini adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi khusus kebutuhan sistem informasi tertentu. Contoh termasuk lingkungan pengembangan seperti Visual Studio dan Eclipse. M, perangkat lunak manajemen konten, CMS. CMS digunakan untuk mengelola dan mempublikasikan konten di situs web dan portal informasi. Contoh termasuk WordPress, Joomla, dan Drupal. Setiap jenis perangkat lunak ini memiliki peran khusus dalam mendukung berbagai fungsi dan operasi dalam sistem informasi, dan seringkali mereka berinteraksi dan terintegrasi satu sama lain untuk menyediakan solusi yang komprehensif. Pemilihan perangkat lunak yang tepat sangat tergantung pada kebutuhan dan tujuan sistem informasi yang spesifik. D. Prosedur. 1. Pengertian prosedur dalam sistem informasi. Dalam konteks sistem informasi, prosedur merujuk pada serangkaian langkah atau aturan yang ditentukan dan diikuti oleh individu atau komponen sistem untuk melaksanakan suatu tugas atau proses tertentu. Prosedur dalam sistem informasi berperan penting dalam mengatur bagaimana data diproses, informasi dihasilkan, dan operasi berjalan dengan efisien dan sesuai dengan standar yang ditentukan. 2. Prosedur umum dalam sistem informasi. Berikut adalah beberapa contoh prosedur yang umum dalam sistem informasi. A. Prosedur input data. Ini adalah langkah-langkah yang mengatur cara data dimasukkan ke dalam sistem informasi. Misalnya, prosedur pengisian formulir online, pemindaian barcode, atau penggunaan perangkat input seperti keyboard dan mouse. B. Prosedur validasi data. Setelah data dimasukkan, prosedur ini digunakan untuk memverifikasi data agar sesuai dengan aturan dan kebijakan yang ditetapkan. Contohnya, verifikasi nomor identitas atau pengecekan kelengkapan data. C. Prosedur pemrosesan data. Ini adalah langkah-langkah yang menjelaskan bagaimana data diproses, diolah, dan dianalisis dalam sistem informasi. Contoh, perhitungan matematika, penggabungan data, atau transformasi data. D. Prosedur penyimpanan data. Langkah-langkah ini menentukan bagaimana data disimpan masih. Ini mencakup pengorganisasian data dalam basis data atau penyimpanan file. E. Prosedur output data. Ini adalah instruksi tentang cara data diambil dari sistem dan dihasilkan dalam bentuk yang berguna, seperti laporan, grafik, atau pemberitahuan. F. Prosedur keamanan data. Prosedur ini mengatur langkah-langkah yang harus diikuti untuk melindungi data dari ancaman keamanan seperti akses tidak sah atau kebocoran informasi. G. Prosedur manajemen proyek. Untuk proyek pengembangan sistem informasi, ada prosedur yang mengatur perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan proyek. Ini termasuk penugasan tugas, pengawasan kemajuan, dan evaluasi hasil. H. Prosedur manajemen perubahan. Dalam pengembangan dan operasi sistem informasi, ada prosedur yang mengatur perubahan yang perlu dilakukan, baik dalam perangkat lunak maupun perangkat keras. Ini peraturan bisnis atau kebijakan. I. Prosedur pemulihan bencana. Ini adalah langkah-langkah yang harus diikuti jika terjadi kegagalan sistem atau bencana seperti kehilangan data, pemadaman listrik, atau serangan siber. J. Prosedur pelatihan pengguna. Untuk memastikan bahwa pengguna sistem informasi memahami cara menggunakan sistem tersebut, ada prosedur pelatihan yang menentukan materi pelatihan, metode pelatihan, dan penilaian kemampuan pengguna. Prosedur dalam sistem informasi membantu dalam mengordinasikan operasi, menjaga konsistensi, meningkatkan efisiensi, dan meminimalkan risiko kesalahan. Bagian 2. Teknologi dalam pengembangan sistem informasi. A. Bahasa pemrograman. 1. Pengertian. Bahasa pemrograman adalah alat komunikasi antara manusia dan komputer yang digunakan untuk lunak, software, yang menjalankan berbagai tugas dan fungsi. Bahasa pemrograman memungkinkan programmer untuk menulis instruksi-instruksi yang dapat dipahami oleh komputer sehingga komputer dapat melakukan tugas-tugas yang diminta. 2. Konsep penting tentang bahasa pemrograman. Beberapa konsep penting tentang bahasa pemrograman. A. Sintaksis. Bahasa pemrograman memiliki sintaksis,
yaitu aturan tentang bagaimana instruksi harus ditulis. Sintaksis yang salah dapat mengakibatkan kesalahan dalam program. B. Variabel digunakan untuk menyimpan data dalam program. Mereka memiliki tipe data tertentu seperti angka bulat, angka desimal, teks, dan lain-lain. C. Instruksi kontrol. Bahasa pemrograman memungkinkan pengembang untuk mengontrol alur eksekusi program menggunakan instruksi seperti percabangan, if-else, perulangan, for, while, dan instruksi lainnya. Fungsi dan metode. Bahasa pemrograman mendukung pengelompokan instruksi ke dalam fungsi atau metode. Fungsi dapat digunakan ulang dalam program untuk menjalankan tugas tertentu. E. Objek dan orientasi objek. Beberapa bahasa pemrograman adalah bahasa berorientasi objek, yang berarti mereka memungkinkan pembuatan dan pengelolaan objek yang mewakili konsep atau entitas dalam program. Ini membantu dalam pemodelan dan pemrograman yang lebih terstruktur. F. Libraries dan frameworks. Bahasa pemrograman sering disertai dengan perpustakaan, libraries, dan kerangka kerja, frameworks, yang menyediakan fungsi-fungsi dan alat-alat umum yang dapat digunakan oleh pengembang untuk mempercepat pengembangan perangkat lunak. 3. Bahasa pemrograman populer. Beberapa bahasa pemrograman populer yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak meliputi A. Python dikenal dengan sintaksis yang mudah dipahami dan berbagai aplikasi, termasuk pengembangan web, analisis data, dan kecerdasan buatan. B. JavaScript adalah bahasa pemrograman yang umum digunakan untuk pengembangan web dan memungkinkan pengembangan antarmuka pengguna interaktif di browser. C. Java digunakan secara luas dalam pengembangan perangkat lunak berbasis platform, termasuk aplikasi mobile, aplikasi server, dan perangkat keras tertanam. D. C. adalah bahasa pemrograman yang sering digunakan dalam pengembangan perangkat lunak tingkat tinggi dan aplikasi yang memerlukan performa tinggi. E. C. adalah bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Microsoft dan sering digunakan dalam pengembangan aplikasi Windows dan game. F. Ruby adalah bahasa pemrograman yang terkenal dengan kerangka kerja Ruby on Rails yang digunakan untuk pengembangan aplikasi web. G. PHP adalah bahasa pemrograman yang sering digunakan untuk pengembangan aplikasi VAR. H. Swift dan Kotlin. Swift digunakan untuk pengembangan aplikasi iOS, sementara Kotlin adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk pengembangan aplikasi Android. Pemilihan bahasa pemrograman tergantung pada jenis proyek yang sedang dikerjakan, preferensi pengembang, dan tujuan aplikasi. Bahasa pemrograman yang berbeda memiliki kekuatan dan kelemahan yang berbeda. B. Framework pengembangan. 1. Pengertian. Framework pengembangan adalah kerangka kerja perangkat lunak yang menyediakan struktur, alat, dan aturan yang dapat membantu pengembang dalam membangun aplikasi dengan lebih efisien dan konsisten. Framework menyediakan fondasi dan panduan untuk mempercepat pengembangan perangkat lunak dengan mengurangi tugas yang berulang-ulang, mempromosikan praktik terbaik, dan memungkinkan penggunaan kode yang dapat digunakan kembali. 2. Konsep penting tentang framework pengembangan. Berikut adalah beberapa konsep penting tentang framework pengembangan. A. Struktur. Framework pengembangan memiliki struktur yang telah ditentukan sebelumnya. Ini mencakup arsitektur dasar, direktori proyek, dan konvensi penamaan file dan komponen. B. Komponen siap pakai. Framework sering menyediakan komponen siap pakai seperti perpustakaan, libraries, modul, dan fungsi-fungsi umum yang dapat digunakan oleh pengembang. Ini membantu dalam menghindari penulisan kode dari awal. C. Kode terabstraksi. Framework mengabstraksi banyak detail teknis dan memberikan antarmuka yang lebih tinggi, sehingga pengembang tidak perlu khawatir tentang implementasi tingkat rendah. D. Pola desain. Framework sering mengadopsi pola desain perangkat lunak yang terbukti dan terstandar seperti model view controller, model view VIA model, dan lainnya. E. Konfigurasi. Framework biasanya menyediakan yang memungkinkan pengembang untuk menyesuaikan perilaku aplikasi sesuai dengan kebutuhan proyek. F. Kemudahan pengujian. Framework sering memfasilitasi pengujian otomatis dengan menyediakan alat bantu pengujian dan dukungan untuk pengujian unit dan integrasi. G. Keamanan. Framework dapat memiliki lapisan keamanan yang terintegrasi untuk melindungi aplikasi dari serangan umum seperti serangan SQL injection dan cross-site scripting.
Dokumentasi framework umumnya dilengkapi dengan dokumentasi yang lengkap dan panduan pengembangan untuk membantu pengembang memahami dan menggunakan framework dengan benar. 3. Contoh framework pengembangan yang populer. Beberapa contoh framework pengembangan yang populer adalah Ruby on Rails. Framework untuk pengembangan aplikasi web berbasis Ruby. Rails menerapkan pola desain model view controller. Django framework Python yang kuat untuk pengembangan aplikasi web. Django juga mengikuti pola desain model view controller. Angular framework JavaScript yang digunakan untuk pengembangan aplikasi web berbasis klien. Angular menerapkan pola desain model view via model. React pustaka JavaScript yang digunakan untuk membangun antarmuka pengguna interaktif dalam aplikasi web. Spring framework. Framework Java yang digunakan untuk pengembangan aplikasi bisnis berbasis Java. Spring menyediakan banyak modul dan alat bantu untuk berbagai keperluan. Express.js. Framework Node.js yang ringan untuk pengembangan aplikasi web berbasis server dengan JavaScript. Laravel framework PHP yang digunakan untuk pengembangan aplikasi web. Laravel memiliki sintaksis yang bersih dan modern. Vue.js. Framework JavaScript yang ringan dan mudah dipelajari untuk pengembangan antarmuka pengguna interaktif. Pemilihan tergantung pada bahasa pemrograman yang digunakan dan jenis aplikasi yang sedang dibangun. Selain itu, pertimbangan seperti komunitas pengembang yang aktif, dukungan, dan dokumentasi yang baik juga penting dalam memilih framework yang sesuai untuk proyek Anda. Pengembangan aplikasi berbasis web. Pengembangan aplikasi sistem informasi berbasis web adalah proses yang terencana dan metodis untuk menciptakan perangkat lunak yang memungkinkan organisasi untuk mengelola data, proses bisnis, dan fungsi-fungsi mereka melalui platform online yang dapat diakses melalui browser web. Aplikasi ini dirancang untuk menyediakan akses yang mudah dan aman ke informasi dan fungsionalitas yang diperlukan oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk pengguna internal dan eksternal. Proses pengembangan aplikasi sistem informasi berbasis web mencakup serangkaian langkah yang melibatkan tim pengembang, desainer, analis bisnis, dan administrator basis data. Utama dalam pengembangan aplikasi sistem informasi berbasis web. 1. Antarmuka pengguna, UI/UX. Desainer UI/UX bertanggung jawab untuk merancang antarmuka pengguna yang intuitif, menarik, dan mudah digunakan. Hal ini melibatkan pembuatan tata letak, desain grafis, navigasi, dan elemen-elemen interaktif. 2. Front-end development. Pengembang front-end membangun komponen-komponen interaktif aplikasi yang akan dijalankan di sisi klien, browser pengguna. Mereka menggunakan bahasa pemrograman web seperti HTML, CSS, dan JavaScript, serta framework seperti React, Angular, atau Vue.js. 3. Back-end development. Pengembang back-end bertanggung jawab untuk mengembangkan logika bisnis, mengelola permintaan dari klien, dan berinteraksi dengan basis data di sisi server. Mereka menggunakan bahasa pemrograman seperti Node.js, Python, framework seperti Express.js atau Django. 4. Basis data. Basis data digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan mengambil data yang diperlukan oleh aplikasi. Ini bisa berupa basis data relasional, RDBMS, seperti MySQL atau basis data NoSQL seperti MongoDB, tergantung pada jenis data yang akan disimpan. 5. Keamanan aplikasi. Keamanan adalah prioritas utama dalam pengembangan aplikasi sistem informasi berbasis web. Ini melibatkan pengamanan terhadap serangan seperti SQL injection, cross-site scripting, XSS, dan serangan siber lainnya. Autentikasi dan otorisasi digunakan untuk mengontrol akses pengguna. 6. Pengujian dan debugging. Pengujian aplikasi melibatkan pengujian unit, pengujian fungsional, pengujian integrasi, dan pengujian kinerja untuk memastikan aplikasi berjalan dengan baik. Alat bantu debugging digunakan untuk dalam kode. 7. Distribusi dan deployment. Aplikasi sistem informasi berbasis web harus dihosting pada server web dan dideploy ke lingkungan produksi. Proses ini mungkin melibatkan penggunaan layanan cloud atau infrastruktur server lokal. 8. Pemeliharaan dan perbaikan. Setelah aplikasi berbasis web diluncurkan, pemeliharaan terus-menerus dan perbaikan perangkat lunak diperlukan.
Ini mencakup pemantauan kinerja, pembaruan keamanan, dan peningkatan berdasarkan umpan balik pengguna. Pengembangan aplikasi sistem informasi berbasis web memungkinkan organisasi untuk memanfaatkan teknologi web untuk mengotomatisasi proses bisnis, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan aksesibilitas data. Aplikasi ini dapat digunakan dalam berbagai bidang seperti manajemen data, manufaktur, keuangan, pendidikan, perawatan kesehatan, dan banyak lagi. D. Pengembangan aplikasi. Pengembangan aplikasi mobile adalah proses merancang, membangun, dan memelihara perangkat lunak yang dirancang khusus untuk dijalankan pada perangkat seluler seperti smartphone dan tablet. Aplikasi mobile telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari kita, memungkinkan akses mudah ke berbagai layanan, informasi, dan fungsi yang diperlukan oleh pengguna di mana saja dan kapan saja. Beberapa komponen utama dalam pengembangan aplikasi mobile. 1. Platform mobile utama. iOS. Pengembangan aplikasi iOS menggunakan bahasa Swift atau Objective-C dan umumnya ditargetkan untuk perangkat Apple seperti iPhone dan iPad. Android. Pengembangan aplikasi Android menggunakan bahasa Kotlin atau Java dan ditargetkan untuk berbagai perangkat Android yang berbeda. 2. Tipe aplikasi mobile. Aplikasi native. Aplikasi yang dibangun khusus untuk platform tertentu, iOS. Mereka memiliki kinerja yang sangat baik dan akses ke semua fitur perangkat, tetapi memerlukan pengembangan yang terpisah untuk setiap platform. Aplikasi hybrid. Aplikasi yang menggunakan teknologi web, HTML, CSS, JavaScript, yang dikemas dalam wadah native untuk menjalankan di berbagai platform. Ini memungkinkan pengembangan lintas platform tetapi mungkin memiliki kinerja yang sedikit lebih lambat. Aplikasi berbasis web. Aplikasi yang dijalankan melalui browser perangkat seluler. Mereka tidak memerlukan pengunduhan atau instalasi, tetapi memiliki akses terbatas ke fitur perangkat. 3. Tools dan framework. Xcode. IDE, Integrated Development Environment, untuk pengembangan aplikasi iOS. Android Studio. IDE untuk pengembangan aplikasi Android. React Native. Framework yang memungkinkan pengembangan aplikasi mobile in JavaScript dan React. Flutter. Framework yang dikembangkan oleh Google untuk pengembangan aplikasi mobile dengan satu kode sumber yang berjalan di iOS dan Android. Apache Cordova, PhoneGap. Framework yang memungkinkan pengembangan aplikasi mobile hybrid dengan teknologi web. 4. Pengujian dan debugging. Emulator. Alat yang memungkinkan pengembang untuk menjalankan dan menguji aplikasi pada komputer tanpa perlu perangkat fisik. Debugging tools. Alat bantu untuk menganalisis dan memperbaiki bug dalam kode aplikasi. Pengujian perangkat fisik. Pengujian aplikasi pada berbagai perangkat fisik untuk memastikan kompatibilitas dan kinerja yang baik. 5. Keamanan aplikasi. Penanganan data pribadi. Perlindungan data pengguna dan privasi sangat penting. Aplikasi harus mematuhi regulasi privasi seperti GDPR. Pencegahan. Aplikasi perlu dilindungi dari serangan seperti peretasan, SQL injection, dan serangan siber lainnya. Pembaruan keamanan. Keamanan aplikasi harus terus diperbarui untuk mengatasi ancaman yang berkembang. Pengembangan aplikasi mobile memungkinkan organisasi dan pengembang independen untuk menciptakan solusi perangkat lunak yang dapat diakses dengan mudah oleh pengguna di seluruh dunia. Dengan perkembangan teknologi yang terus berlanjut, pengembangan aplikasi mobile terus menjadi bagian penting dalam ekosistem teknologi informasi modern. Tantangan dan perkembangan masa depan. Tantangan dan perkembangan dalam bidang sistem informasi selalu berjalan seiring dengan perkembangan teknologi, perubahan kebutuhan bisnis, dan dinamika pasar. Tantangan utama dan perkembangan masa depan dalam sistem informasi. Tantangan dalam sistem informasi. 1. Keamanan data. Serangan siber seperti pertahanan dan pencurian data semakin canggih. Perlindungan data dan privasi pengguna menjadi kritis. 2. Kepatuhan regulasi. Perubahan peraturan seperti GDPR di Eropa dan CCPA di California mewajibkan organisasi untuk mematuhi regulasi privasi data yang ketat. 3. Kesesuaian teknologi. Sistem informasi perlu terus diperbarui agar tetap sesuai dengan perkembangan teknologi.
Kesulitan dalam mengintegrasikan sistem lama dengan teknologi baru dapat menjadi tantangan. 4. Kapasitas data dan skalabilitas. Dengan pertumbuhan data yang cepat, organisasi perlu mengatasi masalah kapasitas data dan memastikan aplikasi dan infrastruktur dapat diskalakan secara efisien. 5. Manajemen proyek dan sumber daya. Proyek pengembangan sistem informasi seringkali berjalan di luar anggaran dan jadwal. 6. Ketergantungan terhadap vendor. Bergantung pada vendor perangkat tertentu dapat menghasilkan ketergantungan yang tinggi. 7. Analitika data yang lebih maju. Mengambil manfaat dari besar data, big data, dan analisis prediktif memerlukan kompetensi analitika yang tinggi. Penggunaan kecerdasan buatan, AI, dalam analitika semakin penting. Perkembangan masa depan dalam sistem informasi. 1. Kecerdasan buatan, AI, dan pembelajaran mesin. AI akan terus berkembang dan digunakan dalam berbagai aspek sistem informasi, termasuk chatbot, analisis data, pemrosesan bahasa alami, dan pengambilan keputusan otomatis. 2. Internet of Things, IoT. IoT akan membawa pengumpulan data dari berbagai perangkat terhubung dan memungkinkan penggunaan data ini untuk mengambil keputusan yang lebih baik dalam berbagai sektor, seperti manufaktur, kesehatan, dan transportasi. 3. Komputasi kuantum. Perkembangan dalam komputasi kuantum untuk mengubah cara pemrosesan dan analisis data yang sangat kompleks. 4. Blockchain. Blockchain tidak hanya relevan untuk cryptocurrency, tetapi juga dapat digunakan untuk memastikan keamanan dan transparansi dalam transaksi dan manajemen data. 5. Pengalaman pengguna yang lebih baik. Antarmuka pengguna, UI/UX, akan menjadi fokus yang lebih besar, dengan pengembangan aplikasi yang lebih intuitif dan pengalaman pengguna yang lebih personal. 6. Keamanan yang lebih tinggi. Teknologi keamanan akan terus berkembang untuk melindungi data dan aplikasi dari ancaman yang semakin canggih. 7. Ketangguhan infrastruktur. Infrastruktur teknologi akan semakin tangguh dan tahan bencana, dengan peningkatan dalam teknologi cadangan dan pemulihan bencana. 8. Penggunaan data yang lebih etis. Pemahaman tentang etika dalam penggunaan data akan berkembang, dengan penekanan pada privasi dan penggunaan data. 9. Mobil dan cloud computing yang terintegrasi. Pengembangan sistem informasi akan semakin terkait dengan lingkungan komputasi bergerak dan berbasis cloud yang terintegrasi. 10. Peningkatan sumber daya manusia. Keterampilan dan pemahaman dalam pengelolaan sistem informasi akan menjadi kunci. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia akan menjadi prioritas. 11. Sistem informasi terdistribusi. Pengembangan sistem informasi akan semakin terdistribusi, dengan lebih banyak aplikasi berbasis web dan mobilitas tinggi. Tantangan dan perkembangan ini akan terus membentuk cara organisasi menggunakan dan mengembangkan sistem informasi di masa depan. Pengembang dan profesional perlu terus mengikuti tren ini dan beradaptasi dengan cepat untuk tetap relevan dan efektif.